Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Tria Putra dari kelas Teknik Informatika 4A. Di sini saya akan menjelaskan home screen. Home screen di sini digunakan untuk menampilkan halaman awal dari daftar toko buku ini. Kita mulai. Di sini mengimport use effect, use stat, dan use memo sebagai hooks dari React murni. Lalu di sini juga mengimport view, flatlist, dan style sheet. Lalu mengimport use dispatch dan use selector sebagai hooks dari React Redux. Lalu mengimport setbook from Redux book slice. Jadi di sini itu artinya itu jadi mengimpor use dispatch dan mengimpor use dispatch dan use selector dari React Redux untuk mengakses stat dan dispatch action. Nah, Redux action ini mengimpor action creator setbooks dan dari book slice. Lalu selanjutnya mengimpor komponen book item dan search bar. Di sini ada variabel book price, yaitu fungsinya itu untuk memasukkan harga dari masing-masing buku berdasarkan ID-nya masing-masing. Nah, ini daftarnya. Selanjutnya ada variabel cons home screen. Nah, di sini itu ada dispatch. Dispatch di sini itu digunakan, dan dispatch ini menggunakan use dispatch, yaitu hooks yang digunakan untuk mendapatkan fungsi dispatch dari Redux. Lalu ada cons book. Di sini ada use selector. Jadi yang digunakan itu untuk mengakses stat books dari Redux Store. Lalu di sini ada cons search query, set search query dengan use stat. Maksudnya ini jadi digunakannya itu hook ini itu digunakan untuk mendefinisikan stat lokal. Jadi search query ini nilai awal. Set search query-nya itu nilai yang dimasukkan. Dengan use stat ini jadi set search query-nya itu nanti diubah menjadi search query. Lalu di sini ada penggunaan hooks dari use effect. Use effect ini digunanya untuk melakukan fetching data. Apa itu fetching data? Fetching data itu berfungsi untuk mendapatkan data URL dari API. API-nya ini kita tampilkan dulu. Nah, ini data API-nya. Jadi, fetching dari data API ini, lalu respon dari API ini diubah formatnya menjadi JSON. Nah, di sini ada dispatch untuk mengirimkan action set books dengan data buku yang telah diambil dan disesuaikan dengan harga dari books price. Jadi jika di ID-nya tidak terdapatkan harga, akan muncul keterangan harga tidak tersedia. Lalu selanjutnya ada variabel cons filter book dengan menggunakan hooks use memo. Use memo ini hooks yang digunakan untuk melakukan memorisasi sehingga tidak perlu melakukan penghitungan nilai lagi secara berulang jika datanya data di sini books dan search query-nya sama, jadi tidak perlu diulangi lagi. Dalam filter books ini, jadi si judul buku ini diubah menjadi tulisannya kecil semua. Dan search query-nya juga diubah menjadi tulisan kecil. Ini tuh bertujuan agar tidak terdapat kesalahpahaman karena penulisannya kapital atau kecil. Lalu untuk renderingnya ada search bar. Search barnya Search bar di sini komponen pencarian yang menerima search query dan set search query sebagai props. Lalu ada flatlist. Flatlist di sini berguna untuk komponen daftar dari masing-masing buku. Nah, di dalam flatlist sendiri ada data yang berisi buku yang sudah difilter, key extractor. Nah, apa ya sih key extractor ini? Jadi digunakan untuk memberikan fungsi key unik, kunci unik. Jadi kunci unik di sini diberikan kepada setiap item. Itemnya itu untuk hal ini ID dari masing-masing buku. Lalu ada render item untuk merender setiap itemnya dalam daftar menggunakan komponen dari book item. Lalu ada 6 columns digunakan untuk menentukan jumlah kolom pada grid. Jadi menampilkannya itu satu barisnya itu 2 buku seperti ini. Lalu ada kolom wrapper style, ini untuk mengatur style untuk barisnya. Lalu container style ini untuk style dari
kontennya. Lalu di bawah ini adalah stylenya. Berikut tampilan dari home screen. Selanjutnya, app navigator yang berfungsi untuk melakukan navigasi dari aplikasi. Pertama-tama yaitu import navigation container from React Navigation/native. Ini tuh berfungsi untuk sebagai komponen pembungkus yang diperlukan untuk menavigasi aplikasi. Selanjutnya ada import create button tab navigator dari React Navigation/button tabs yang digunakan untuk membuat navigasi tab di bagian bawah aplikasi. Lalu mengimport home screen dari sini. Lalu selanjutnya mengimport order history screen dari sini. Mengimport create stack navigator dari React Navigation/stack. Create stack navigator ini digunakan untuk membuat navigasi tumpukan layar. Lalu selanjutnya mengimport book detail screen, purchase screen, dan purchase confirmation screen dari sini. Selanjutnya membuat navigator. Jadi di sini tuh ada stack dan tab yang merupakan konstanta yang digunakan untuk membuat navigator tumpukan. Nah, ini untuk membuat navigator tumpukannya. Lalu const di sini untuk membuat navigator tab bawah. Lalu selanjutnya ada variabel home stack. Maksud dari variabel home stack ini adalah sebuah navigator tumpukan yang mencakup beberapa layar. Jadi ini tuh digunakan untuk menavigasi di antara layar yang berhubungan dengan beranda buku. Di dalamnya itu kan ada stack screen ya dengan nama beranda buku yang menggunakan komponen home screen. Lalu ada book detail yang menggunakan komponen book detail screen. Lalu ada purchase yang menggunakan komponen purchase screen dan purchase confirmation dengan komponen purchase confirmation screen. Lalu di sini ada variabel app navigator, yaitu komponen utama untuk navigasi aplikasi ini. Di sini ada navigation container, jadi sebagai pembungkus utama untuk seluruh sistem dari navigasi. Lalu di sini ada tab navigator, yaitu navigator tab bawah yang menampilkan dua tab, berupa home dan order history. Lalu fungsi ini diekspor secara default sebagai app navigator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arman Surahman. Baik, di sini saya akan menjelaskan file book_item.cs dari folder komponen. Pertama-tama di sini ada React. React ini merupakan pustaka JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna, atau juga bisa disebut user interface. Nah, React ini di-invoke dari React. Terusnya di sini ada view, text, image, style set, table opacity, dan button. Nah, ini tuh merupakan komponen-komponen yang diinvoke dari React Native. Selanjutnya di sini ada Use Navigation. Use Navigation ini merupakan hook yang diinvoke dari React Navigation dari Native. Selanjutnya di sini ada book item. Nah, book item ini merupakan suatu komponen fungsional yang menerima hook berupa objek book ini. Nah, di sini ada use navigation, yaitu hook yang menerima objek dari navigation. Selanjutnya di sini ada reachable opacity. Nah, reachable opacity ini digunakan untuk mendeteksi interaksi antar pengguna ataupun interaksi yang dilakukan pada aplikasi yang telah dibuat. Nah, di sini OnePress mengarah ke navigate book detail dari objek book dengan stylenya reachable. Selanjutnya di sini ada view. View di sini merupakan wadah untuk komponen-komponen di bawah dengan style card. Di sini pertama-tama ada image shot, yang mana itu di sini menampilkan sebuah gambar yang diambil dari URL dari books.image dengan style image.
Selanjutnya di sini ada teks style yang menampilkan judul buku, terus ada teks style yang menampilkan pengarang, dan teks style yang menampilkan harga dari buku. Nah, selanjutnya di sini ada stylenya atau CSS-nya. Adapun penerapannya sebagai contoh di sini. Nah, ini gambar yang diambil dari URL book.image. Selanjutnya di sini ada judul buku, nama pengarang, dan harganya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan file searchbar.ts dari folder komponen. Di sini ada React yang diambil dari React. Selanjutnya ada view, text input, dan style set yang mana itu merupakan komponen yang diinput dari React Native. Selanjutnya di sini ada search bar. Nah, search bar ini merupakan komponen fungsional yang mana di sini itu yang menerima proof. Nah, di sini tuh ada dua proof. Yang pertama ada set query dan yang kedua ada set short query. Nah, short query yang pertama ini digunakan untuk inputan pertama, dan adapun untuk short query ini untuk berfungsi untuk mengedit dan inputan itu akan dimasukkan pada inputan pertama. Selanjutnya di sini ada view style. Di sini ada wadah untuk text input. Nah, text input di sini berfungsi untuk pengguna dapat mengakses menu search. Adapun di sini style input. Ini ada placeholder. Placeholder tuh ketika kita belum menginputkan pada search bar, maka akan ada tulisan cari judul buku. Di sini ada filenya search query untuk inputan pertama, dan tag-nya untuk search query apabila inputan yang tadi dirubah. Selanjutnya di sini ada style-nya ataupun tampilannya. Adapun untuk penerapannya, nah di sini ada menu ya, menu pencarian. Di sana kita mencari sebuah buku. Nah, kita dapat menginputnya dan hasil pun ada. Nah, selanjutnya kita menghapusnya. Kita dapat menghapus dan menggantinya dengan inputan lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memperkenalkan diri, nama Rehan Al-Rahman, NIM 22305110. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek toko buku. Saya akan menjelaskan pada bagian book detail screen dan order history screen. Pertama-tama, kita akan import React from React. Selanjutnya kita akan import text, image, style sheet, button, scroll view from React Native. Kita juga akan import use navigation from React Navigation Native. Untuk pertama-tama kita akan menampilkan detail buku yang diterima melalui parameter root. Dan selanjutnya kita akan gunakan root params untuk penempatan parameter root yang berisi data buku dari API. Kita juga akan menambahkan use const navigation, yaitu sebagai hook dari React Navigation yang memberikan akses ke objek navigasi. Untuk selanjutnya, scroll view merupakan komponen yang memungkinkan untuk digulir jika ukurannya melebihi layar. Selanjutnya juga akan ada image pada halaman book detail screen. Tidak hanya itu, akan ada judul dari buku tersebut,
akan ada penulis dari buku tersebut juga, dan nantinya akan ada harga yang tertera pada halaman book detail screen. Oh, kita juga akan ditampilkan dengan ringkasan dari buku tersebut. Pada button, kita akan menemukan tombol beli yang nantinya akan beralih pada purchase screen. Jika diklik, nanti akan beralih pada purchase screen. Langsung saja kita coba ya. Nah, untuk pada fungsi book detail screen yaitu berada di sini ya. Sebelum ini. Nah, ini merupakan book detail screen ya. Itu terdapat gambar dari buku tersebut, judul dari buku tersebut, penulis, harga, dan ringkasan. Dan juga pada bagian bawah terdapat tombol beli yang nantinya akan beralih pada purchase screen. Selanjutnya akan lanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Bagja Saputra, dari kelompok 7 dengan NIM 223051145. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan mengenai aplikasi toko buku menggunakan React Native dan React Redux. Yang pertama itu ada import React yang usage from React, yang dimana ini tuh fungsinya sebagai sebuah hook yang mana nantinya tuh dia akan memparameter atau menyimpan data dari usage ini ke React. Lalu yang kedua itu ada import view text input button style sheet alat dari React Native, yang dimana ini tuh adalah library yang digunakan di aplikasi React Native ini. Lalu ada import use dispatch, yaitu hook yang menggunakan, yang di sini sih sumbernya itu dari React Redux, yang dimana nanti akan menginterpretasi data dari use dispatch ini. Lalu di sini ada add order, yang mana nanti add order ini akan menavigasikan use dispatch, kemudian akan menuju Redux atau order size yang ada di sini. Di sini ada fungsi yang pertama, yaitu purchase screen, yang dimana si purchase screen itu mengnavigasi ke book atau ke parameter book size di sini. Terus ada constant amount, set amount itu adalah menentukan nilai, yang di sini nilainya itu menggunakan hooknya sudah 0. Terus di sini ada constant info message, set info message used 0. Ini tuh fungsinya sebagai tampilan, jadi si dalam program itu nanti dia akan menampilkan nilai 0 pada saat si pengguna baru menginput jumlah bayar ya. Terus di sini ada constant dispatch sama dengan use dispatch, itu dia menggunakan fungsi hook untuk menampilkan data-data yang ada di use dispatch. Terus di line 12 itu ada constant handle purchase, yang dimana si fungsi ini fungsi yang bakalan menghandle pembayaran. Untuk amount INT-nya itu adalah jumlah dari bayarannya, dan untuk book price-nya itu adalah
jumlah dari harga si bukunya. Terus ini ada if is none. Is none itu singkatan dari is not a number. Maksudnya itu di sini si pengguna itu diwajibkan untuk menginput number, jadi tidak bisa menginput angka. Terus di sini juga si lembarnya itu atau si nilainya itu harus uh, tidak boleh kurang dari 0. Dan jika kurang dari 0 maka akan muncul sebuah peringatan notif yang dimana isinya itu adalah invalid amount atau masukkan jumlah bayar yang valid. Setelah itu jika si inputannya itu adalah number lebih dari jumlah harga buku, maka nantinya akan difungsikan sebagai sort X sama dengan book price dikurangi amount INT, atau bisa juga sih kita sederhanakan menjadi harga buku itu dikurangi dengan harga jumlah bayar. Jadi nanti akan muncul sebuah pesan yang dimana uh, oh maaf, ini tuh maksudnya jika si harga buku itu kurang dari yang dibayar, maka nanti akan muncul sebuah pesan jumlah bayar masih kurang. Terus di sini ada sort add to local string, itu menentukan berapa jumlah yang kurangnya. Yang dimana ini tuh dari nt menginput ke string. Stringnya itu ada id atau nominal rupiah. Terus jika si konstannya itu amount ya masih jumlah harga buku, jumlah bayar lebih dari harga buku, maka pembayaran akan berhasil. Dan jika pembayarannya itu ada lebihnya, maka akan dikembalikan sesuai dengan jumlah kembalian yang harus dikembalikan. Dan di sini juga akan muncul sebuah informasi pembayaran berhasil. Untuk setelah pembayaran berhasil, maka si screen-nya itu akan delay 2 detik sebelum nanti diarahkan ke order history. Setelah itu di sini ada tampilan-tampilan untuk komponennya seperti style container, untuk teksnya itu untuk teks penulis dan teks harganya sama. Terus di sini untuk teks inputnya itu ada style input, dimana nanti si pengguna bisa menginputkan sebuah harganya di sini. Terus ada price order, masukkan jumlah bayar yang nanti di kolomnya itu akan muncul tulisan seperti ini, dan jika kita sudah mengetik maka si price order ini akan hilang. Terus di sini ada value atau jumlah dari yang akan dibayar, yang dimana nantinya di sini itu akan menginputkan sebuah integer. Terus di sini ada keyboard type itu numerik, jadi waktu kita mengetik si search bar-nya itu di keyboardnya itu bakalan 1 2 3 4 aja atau angka doang, soalnya di sininya itu numerik, jadi gak bakal ada huruf-huruf yang nantinya bisa dimasukin. Dan di sini ada on change text, yaitu untuk mengubah si teks ini menjadi harga, jadi dipaksakan gitu si pengguna itu harus memasukkan nilai bukan huruf. Dan di sini ada komponen button, itu untuk tombolnya, tombol beli, yang dimana si button ini tuh nantinya akan handle si purchase fungsi ini. Terus ada info message jika nantinya terjadi error. Dan di sini itu untuk stylenya menggunakan CSS, dan di sini mengekspor sebuah nama file, yang dimana nama file itu purchase screen. Terus setelah purchase screen akan lanjut ke purchase confirmation, yang dimana di sini itu menggunakan React sebagai library-nya dan Vue text style sheet sebagai library dari React native-nya. Di sini ada satu fungsi aja, yaitu fungsinya purchase confirmation screen, yang dimana si fungsi ini tuh nanti ngerute ke dari purchase screen dari change. Terus dia mengembalikan nilai yang mana nanti nilainya itu akan dikembalikan dari change kembalian atau change itu dari sini nih. Nah, dari sini
Terus di sini ada komponen view-nya, kontainer, teksnya, ada pembelian berhasil setelah kita melakukan pembelian. Terus di sini ada kembalian 0 lebih dari 0 jika ada kembalian. Terus di sini ada huruf huruf stylenya setelah kembalian Anda. Di sini ada kembalian yang dimana sih kembaliannya itu menavigasi dari change terus diubah menjadi lokal string, yang dimana lokal stringnya itu adalah rupiah. Dan di sini adalah style CSS-nya. Setelah CSS-nya nanti si semua ini tuh akan mengekspor sebuah fungsi, yaitu fungsinya purchase confirmation screen. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ketidakjelasan dalam penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian order history screen, kita akan mengimport beberapa library. Kita akan import React from React. Kita juga akan import view, text, flatlist, style sheet from React Native. Selanjutnya kita akan import use selector from React Redux. Pada baris kelima, ada const order history screen. Dalam contoh ini, order history screen digunakan sebagai salah satu layar dalam navigator Stack ketika pengguna navigasi ke layar order history. Komponen order history akan dirender dan menampilkan riwayat pembelian pengguna. Pada bagian const order use selector state order merupakan hook dari React Redux yang digunakan untuk mengambil data dari Redux Store dari store order reducer. Selanjutnya ada order length sama dengan kosong, yang berarti kita belum melakukan pembelian, otomatis akan tampil kalimat belum ada riwayat pembelian. Ya, pada flatlist terdapat data sama dengan order, yang berarti data yang digunakan untuk daftar adalah order. Selanjutnya key extractor sama dengan item ID, yang berarti data yang digunakan untuk setiap item dalam daftar diberi kunci unik berdasarkan ID. Render item sama dengan item. Ini berfungsi untuk merender setiap item dalam daftar. Selanjutnya ada const book price, yaitu sebagai variabel untuk menambahkan harga yang sudah tertera pada item price. Kita juga menambahkan paid amount, yaitu sebagai nominal yang harus dimasukkan pada saat memasukkan angka item ID. On change dalam artian kembalian jika angka yang dimasukkan lebih dari book price, maka akan ada pengembalian uang. Pada tampilan ini juga terdapat title, yaitu judul dari buku, serta ada penulis, harga dari buku, dan uang yang harus dibayar oleh si user. Selanjutnya jika
change lebih dari 0, maka akan muncul kembalian sebesar yang telah dihitung tadi dari cost change, dari amount dikurangi book price. Mungkin cukup sekian. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Ahmad Maulana dengan NIM 22305111007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konsep Redux yang diterapkan pada pembangunan aplikasi toko buku kali ini. Di sini saya akan langsung menjelaskannya ya. Nah, pertama, di sini kan mengambil data dari API yang bernama linknya itu arnawama.online API buku, kemudian diambil datanya tersebut menggunakan use effect dan di sini dikembangkan dengan menambahkan harga sesuai ID-nya gitu. Nah di sini books price ini ID yang sesuai sama yang di data di JSON-nya ya ID-nya, terus diatur berapa harga-harganya gitu di sini. Kenapa diatur di sini? Karena jika dilihat dari API-nya, di sini tidak ada properti price. Jadi untuk harga itu ditambahkannya secara codingan gitu ya, melalui pendeklarasian books price tadi ada. Nah di sini tidak ada ya, jadi tambah sendiri gitu. Sesudah dikembangkan data dari API ini, yaitu ditambahkan harga ya, selanjutnya itu di dispatch atau dikirimkan data-data tersebut, actionnya itu dikirim ke setbooks. Nah setbook ini itu dikirim ke Redux ini nih, ke book slice. Nah nanti di sini ini ada reducer yang setbooks, nanti itu akan mengambil data dari yang action tadi dispatch, yang tipenya itu nambah gitu. Apa sih yang tadi tambahin harga, di sini ada kayak properti harganya itu nanti dimasukin di sini. Lalu ini reducernya set book price yang tadi ngambil dari buku gitu, dimasukin ID yang tadi di book price tadi ya, price-nya juga yang tadi di setting pada codingan langsung di sini. Lalu dimasukkan juga ke buku gitu, buku nanti data dari buku tersebut memiliki harga sesuai ID-nya gitu. Nah ini nanti ID 10 berapa gitu punya harga segini gitu, ngikutin dari sini. Oke, sudah memasukkan ke reducernya, nanti di store-nya itu dikonfigurasi agar data yang diperbarui terus menerus oleh reducer gitu ketika ada action atau gitu operasi ya pada buku. Nanti di sini dikonfigurasi agar setiap file ini dapat mengakses data buku tersebut. Kemudian ini juga ada order ya. Ini order itu untuk manajemen state dari pemesanan bukan pemesanan dari pembelian buku gitu. Nah untuk proses pembelian bukunya itu ada di purchase screen. Nah ini nih di add order. Nah ini tuh dari order slice nih di sini. Sini dulu berarti ya. Di sini ada reducernya itu add order atau tambah pemesanan, tapi sebenarnya itu pembelian gitu. Nanti ini ngambil state dan juga actionnya ya, terus dimasukin nanti ke reducernya, dan nanti state-nya itu akan mengupdate data baru gitu. Dan juga sama sih di sini konfigurasi juga di sininya order reducer. Jadi nanti kalau ada file yang ingin menggunakan data order itu atau dapat menggunakannya memanggilnya dari state ini gitu. Nah di sini untuk actionnya itu pada add order, coba kita lihat. Nah di sini nih dispatch book paid amount. Di sini tuh terjadi operasi pembayaran buku gitu. Di sini tuh ada kolom input kalau tidak salah di bagian mana ya? Nah ini text input. Nah ketika ada harga gitu yang dimasukkan, terus terjadi
pemenuhan kondisi gitu. Jika kondisinya terpenuhi, maka di sini akan diambil gitu, kayak amount tuh kayak pembayarannya berapa gitu, sama harga bukunya itu yang berapa gitu. Nanti di dispatch dan dimasukkan ke reducer add order yang order size ini ya. Dan action itu akan mengupdate state coba di sini akan mengupdate state order itu. Dan ketika sudah diupdate itu atau memiliki data baru gitu, di mana sih? Oh ini order history screen nanti akan menampilkan data ordernya itu sebanyak data yang kita yang ada di store gitu. Jika dilihat di sini coba. Lama. Oh nggak ada ya, belum ada. Coba saya beli buku dulu. Beli. Lama. Oke. Masukkan lebih saja. Satu lagi. Oke, 2 detik. Nah, ini tadi itu ketika membayar ya, maka data pembayaran tersebut akan di-dispatch atau dikirimkan ke order slice itu, kemudian diperbarui ya, dan dalam sektor nanti akan memiliki data yang baru tadi. Kemudian di order history screen ini akan diambil gitu data pembayarannya ini dan dimunculkanlah di sini. Tadi sebelumnya tidak ada ya karena belum ada operasi gitu. Oke. Mungkin itu saja ya penerapan Redux pada aplikasi toko buku kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.